Baik Buya, kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya hamba Allah dari Sragen, Jawa Tengah. Buya, semoga Buya sekeluarga selalu sehat walafiat, selalu dilindungi dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan dakwah Buya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Buya, ingin bertanya tentang bagaimana sholat saya Buya. Ketika selesai sholat Isya, kebetulan jadi imam ibu dan adik saya Buya. Ketika saya rakaat kedua, tiba-tiba terasa kayak, mohon maaf, keluar air seni sedikit. Kemudian setelah selesai sholat, saya cek, ternyata benar keluar Buya. Kemudian apakah saya wajib memberitahukan kepada adik dan ibu saya atau makmum saya untuk mengulang sholatnya lagi? Ataukah sholatnya makmum saya itu sah, kemudian saya saja yang hanya mengulang? Apakah begitu Buya? Atau gimana Buya jika batal di tengah sholat tapi belum pasti tahu batalnya? Baik. Mohon jawabannya Buya. Yang pertama, di saat Anda melakukan sholat kemudian Anda merasa ada sesuatu yang membatalkan wudhu, maka Anda tidak usah toleh-toleh, tidak usah Anda lirik itu. Kecuali Anda yakin kalau air kencing mungkin hangat seperti itu. Atau ya, kalau hanya kayaknya, jangan didengar, itu setan. Kayaknya dilihat, namanya manusia tentu ada bebasahan, dipaksain keluar, ada sesuatunya. Padahal keluarnya bukan tadi, mungkin setelah kita berjalan. Jadi jangan Anda mendengar bisikan itu kecuali Anda yakin. Kalau masih dugaan, lanjutkan sholat Anda. Pergilah Anda ke toilet, Anda buka, betul ada. Adanya itu belum tentu tadi. Kalau adanya tadi sudah kering karena sudah lama perjalanan. Mungkin keadaannya adalah di saat Anda buka, mohon maaf, dari celana dalamnya dibuka, kendor, kemudian mulai keluar. Saat itu keluarnya mungkin. Semuanya serba mungkin, maka jangan kena was-was. Ngerasa kayak, kecuali betul-betul kerasa, nah itu baru keluar. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai kena was-was. Was-was itu adalah senjata setan yang sangat jitu untuk menjadikan orang tidak khusyuk. Di dalam sholat dia ingat wudhu, di dalam sholat ingat kencing, di dalam sholat ingat, itu nggak khusyuk. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, jika ada seorang imam itu batal, ada dua macam bagi makmum. Jika makmum mengetahui imamnya batal, maka haram mengikutinya. Orang tahu kok bermakmum dengan orang yang batal sholatnya. Batalnya disepakati ya, bukan batal khilaf madhab. Misalnya jelas-jelas dia misalnya sengaja dia bawa najis, atau dia ngomong, mulai tadi saya wudhu nggak ada air, katanya jadi imam, Allahu Akbar, dah nggak boleh kita ngikuti karena dia terang-terangan ngomong begitu. Nah, kita tahu dia batal, misalnya ada najis, dia nggak tahu ada najis di lehernya, ada ayam terbang langsung ayam itu, nah itu langsung Anda tahu. Kalau kita tahu tidak boleh ikut, harus mutus, karena kita yakin dia batal sholatnya. Baik dia tahu atau tidak tahu, tapi kita tahu. Baik, selesai. Tapi kalau kita tidak tahu kayak imamnya tadi, imamnya diam-diam kencing, nggak ngomong lagi setelah assalamualaikum sambil ketawa, tahu ndak, aku tadi sudah batal wudhu. Maka disepakati para ulama, makmumnya sholatnya sah, urusanmu. Jangan sampai makmum dibebani untuk ngulang sholat, yang salah imamnya kok. Dan imamnya nggak ngasih tahu kecuali setelah sholat, assalamualaikum baru ngomong, Afan, tadi saya ngompol. Ya ngompol sendiri, dia ngulang sendiri, jamaah jangan disuruh mengulang. Orang jangan direpotkan, jamaah 1000, 2000 suruh ngulang semuanya, nggak ada itu. Jadi untuk makmumnya adalah sholatnya sah, karena apa? Waktu batalnya imam dia tidak tahu. Tapi kalau tahu nggak boleh melanjutkan, ngikut nggak boleh, dia melanjutkan sendiri, mufaroqah. Tapi kalau dia tidak tahu maka dianggap sholatnya adalah sah. Jadi adik Anda, keluarga Anda tadi nggak usah ngulang, Anda sendiri yang ngulang. Dan tolong jangan Anda kena was-was. Sebab kalau Anda kena was-was, Anda ngulang lagi nanti. Ngulang lagi, nggak ada habis-habisnya. Sampai na'udzubillah, bosan melakukan sholat, setan tertawa. Wallahu a'lam bishawab.